Selamat sore para rekan-rekan petambak. Kembali lagi nih di Tambak Sendar Deso. Ini kita mau nyiram pasir ya guys. Mau siram pasir di tambak blok A1. Blok A1 ini pengerjaannya sudah. Ini tinggal nungguin pasir aja. Ini nanti dasarnya nih disiram pasir dulu guys. Nggak usah tebel-tebel, pasirnya paling 1 cm aja. Insya Allah besok hari Sabtu sudah mulai pengerjaannya. Karena nungguin yang tengahnya biar agak kering sedikit. Ini yang tengah masih belum kering. Kalau besok ada panas kayaknya kering. Jadi nanti ini dasarannya ini yang saya injak ini disiram pasir dulu sekitar 1 cm tingginya sampai ke tanggul ya guys. Tanggulnya ini juga disiram pasir sampai ke bawah sini, sampai ke tengah sana disiram pasir. Habis itu nanti baru ditutup plastik mulsa, plastik yang agak terjangkau aja harganya. Tapi untuk yang besok ini bukan cuma di A1, A2 juga langsung tutup pasir. A2 di sebelahnya guys. Ini di sebelah baratnya. Ini A2 guys. A2 juga kita tutup pasir. Sebetulnya kenapa harus ditutup pasir gitu ya? Ditutup pasir itu ada beberapa fungsi. Yang pertama itu kalau terjadi kebocoran plastik, itu air dalam plastik itu tidak langsung terkena tanah. Jadi airnya itu diresap dulu sama pasir, sehingga kemungkinan terjadinya amoniak di tanah itu jadi diminimalis gitu. Jadi air itu nggak langsung kena tanah gitu kayak di situ itu guys ya. Jadi airnya tuh diserap dulu sama pasir, diratakan kemana-mana sehingga dia nggak langsung bikin tanah itu jadi busuk. Itu yang pertama. Yang kedua itu supaya datarannya ini kayak gini nih guys. Dataran kayak gini nih, ini jadi nggak tajam. Ini kan kalau di bawah ini kadang-kadang suka ada kayak gini guys, kulit kerang. Itu kadang-kadang kalau posisinya kayak gini, nancep gini nih, kalau kena plastik kan sobek. Tapi kalau ditutup pasir dulu, dia nggak tajam. Jadi plastiknya nggak sobek. Jadi kayak diratain gitu. Karena kalau plastiknya nanti terisi air, itu tekanan ke bawah lumayan kencang guys, lumayan kuat. Sehingganya kalau ada tanah-tanah yang lancip-lancip gini, itu nanti sobek plastiknya. Kalau disiram pasir kan rata, halus gitu. Itu dia nggak sobek. Mencegah itu salah satunya. Terus yang berikutnya ya jadi kelihatan rapi gitu ya. Sebelum dipasir itu jadi kelihatan rapi, sehingga pengerjaannya lebih gampang waktu pengerjaan penutupan plastiknya. Nggak becek gitu lohannya itu, nggak jembrek kalau kata orang Korea bilang. Kalau pengerjaannya situasinya bersih terus lagi rapih, itu juga pengerjaannya biasanya juga bisa jadi lebih rapih. Jadi kayaknya mulai hari Sabtu besok itu yang kolam A1 dulu, yang di sebelah sana tadi dikasih pasir dulu sambil nunggu yang sini kering kena matahari. Sambil di sini kering, nanti setelah di A1 selesai pindah ke sini. Biasanya untuk kolam ukuran 1000 meter persegi itu kalau ngambil pasir dari laut itu butuh waktu sekitar 4 hari guys.
4 hari itu ngambil sama disebar gitu, diecer-ecer, diratain, ditambaknya. Setelah di sana 4 hari selesai, pindah ke sini 4 hari selesai, terus habis itu pindah ke kolam A3 di sebelahnya nih guys. A3 di sini, ini tinggal proses perataan aja di tengah itu. Kayaknya kalau ngeratain nggak lama ini guys. Setelah rata langsung disiram pasir juga. Setelah itu nanti kita perbaikan dan penembelan plastik di kolam A4 yang kemarin sudah kami panen itu. Ini yang A4 kemarin kami panen. Jadi karena kemarin kita uji coba kolam standar deso di A4 ini ternyata hasilnya bagus, maka di musim depan kami langsung mau jalan 4 kolam guys. Dari A1, kolam A2, kolam A3, dan kolam A4. Nanti kalau udah dikasih pasir, penampakannya kayak gini ya guys. Ini yang udah dikasih pasir guys. Jadi permukaannya cenderung untuk halus. Ini nggak merusak plastik. Ini kenapa dibuka? Ini maksudnya untuk ngeringin yang kemarin mungkin ada kebocoran plastik dan segala macam. Itu memang sengaja kami buka supaya lahan di bawahnya jadi kering lagi. Nanti setelah kering nanti tinggal kami tembel lagi. Kalau proses nembelnya plastik ini sangat gampang sekali ya guys ya. Pakai proses molding, artinya dilas, artinya dipanaskan gitu ya. Dipanaskan sampai derajat tertentu. Nanti setelah itu plastiknya akan jadi satu. Ini plastiknya digulung ya guys ya. Plastiknya ini digulung. Ini digulung. Ini nanti tinggal dibentangkan lagi sampai ke sana. Udah selesai, cuman gitu aja. Jadi tambak standar deso itu kelebihannya ini bisa copot pasang gitu. Plastiknya copot pasang, nggak rusak. Tapi kalau ada kerusakan kayak sobek dan segala macam itu gampang kok, proses perbaikannya gampang. Kita cuman cukup dipanaskan aja udah beres itu. Dan tambak itu memang harus gini ya guys. Jadi memang harus keras. Jadi kalau kita injok itu ya nggak apa-apa gitu. Tambaknya itu memang, dasaran tambak itu memang harus keras supaya dia stabil di bawahnya, nggak ada bocor dan segala macam. Jadi kalau keras itu memang udah bagus deh. Semakin keras semakin bagus. Sebetulnya ini kalau dicor lebih bagus lagi, cuman pembiayaannya jadi bukan pembiayaan standar deso itu guys. Jadi standar metropolitan nanti kalau. Sama juga kayak kita bikin kolam renang segini besarnya, 1000 meter bikin kolam renang, nah kayak gitu. Ini bikin kolam renang juga tapi pakai plastik murah itu guys, yang harganya terjangkau. Oke, gitu dulu teman-teman dari petambak yang ada di pesisir timur Lampung. Tetap semangat. Selamat sore.